Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Listi ya. Hari ini kita masih meneruskan materi tentang pertemuan yang kemarin ya. Ini pertemuan yang ketiga ya untuk materi kesebangunan dan kekongruenan. Yang akan pelajari hari ini adalah kesebangunan untuk segitiga dan trapesium. Dan kompetensi dasar yang akan kalian capai adalah yang pertama, menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar komentar. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan. Kalian sudah pernah belajar tentang garis-garis sejajar waktu kelas 7 ya, itu di materi bab garis dan sudut ya. Di situ kalian telah belajar tentang garis-garis sejajar. Garis-garis sejajar itu akan membuat sudut-sudut yang sama ya. Di sini sudah gambarkan adalah pada segitiga. Ya, sudut-sudut mana yang sama ya? Nih, sudah tunjukkan sudut-sudut yang sama karena dua garis sejajar ST dan PQ. Di sini ya, garis sejajar itu tandanya seperti ini ya, masih ingat ya? PQ dan ST ini sejajar akan membuat sudut-sudut yang sama. Ini sudah tandain warna beda ya. Ini yang ini sama ini itu jadi sudut yang sehadap. Hadap ke sana ya, ini sama yang ini. Lalu selanjutnya adalah sudut yang ini, yang merah dengan yang merah ini jadi sama ya. Nah, yang terakhir sudut yang sama lagi adalah sudut yang dipakai oleh dua bangun ini ya. Nah, ini di sini terbentuk dua segitiga ya, karena ada garis ST ini membentuk dua segitiga. Yang pertama segitiga yang kecil nih yang atas ya. Lalu segitiga yang besar yaitu PQR ya. Jadi sudut ini R itu dipakai bersamaan, yaitu dipakai oleh segitiga kecil STR, dipakai juga PQR ya. Jadi kalau Ustazah pisahkan segitiga besar dan kecilnya, yang pertama ini PQR, Ustazah gambarin seperti ini. PQR nih ya. Lalu yang kedua yang kecil ini yaitu STR yang kecil ya. Yang atasnya ini sudah ambil segini jadi ini. Nah, ini sama ini karena yang pertama ini kan sejajar ini, jadi bersesuaian ya. Lalu yang ini dan ini juga bersesuaian. PR sama SR juga bersesuaian. Lalu yang terakhir RQ yang besar ini, RQ sama RT atau TR ya, itu juga bersesuaian. Jadi bisa kita tuliskan perbandingannya karena kita lagi membahas apa? Kesebangunan. Ya, sudah tuliskan pakai hitam ya, biar jelas. Jadi kesebangunan segitiga. Jadi kita bisa tuliskan tadi sudah sebutkan ya, yang sudah tandain itu ya. Sudut P dengan sudut S itu yang bertanda kuning ya. Lalu sudut Q dengan sudut T yang bertanda merah. Lalu sudut PRS dengan SRT. Kenapa sudah sebutkan PRS 3 ini? Biar membedakan ya yang besar sama yang kecil. PRS bentar. Oh, sudah salah tulis ya, harusnya PRQ ini harusnya Q ya. Harusnya Q. PRQ sama dengan sudut SRT ya. Sudut ini loh yang hijau ini itu dipakai berdua oleh segitiga yang kecil yaitu yang atas dengan segitiga yang besar yaitu segitiga yang semuanya ini ya, PQR yang besar ini. Lalu selanjutnya adalah sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Nah, tadi Ustazah juga udah sebutkan ya, SR yang ini
bersesuaian dengan ini ya. Lalu yang PQ dengan mana? ST. Lalu yang RQ dengan RT. Kalau di sini Ustadzah sebutkan yang kecil-kecil dulu ya. Dari segitiga yang kecil dulu, yaitu SR dari sini. SR per PR. Yang kedua RT. Kecil dulu kan? RT RQ. Terus STPQ. STPQ. Ingat-ingat ya, Ustadzah sudah pernah bilang untuk pertemuan sebelumnya, kalau kalian menyebutkan dari yang kecil dulu, selalu yang kecil dulu yang di atas. Yang di bawah yang besar semuanya. Nah, jika kamu yang di atas itu yang pertama yang besar, misalnya PR per SR, berarti selanjutnya selalu yang di sini yang di atas. Ya, yang besar yang di atas. Paham ya? Gak boleh kebalik-balik ya. Kalau kecil dulu kecil semuanya. Ini kan dari kecil, kecil, kecil. Dari segitiga yang kecil ya. Kalau ini yang besar, besar, besar. Gak boleh terbalik. Kalau terbalik nanti salah konsep ya, Mas. Nah, boleh juga disebutkan seperti ini. Di sini kan Ustadzah udah kasih nama ya di sini ya. Di sini Ustadzah kasih nama B, di sini A, di sini D, ini C, ini E, ini F. Jadi Ustadzah bisa sebutkan B per B tambah A ya. PR itu kan B tambah A ya. Lalu D per D itu adalah D per D tambah C ya. Jadi kalau Ustadzah tandain kayak gini. Ini per ini ya. Lalu selanjutnya yang ini per ini. Nah, lalu selanjutnya yang ini per ini. Bisa ya ngapalinnya ya. Nanti kalau kamu mau mencatat ya di buku tulis, pakai spidol atau pulpen warna-warni ya, pensil warna-warni biar lebih enak untuk menghafalkan, lebih gampang ya, memudahkan kalian. Nah, sudah belajar tentang materinya, kita harus latihan soal ya biar lebih paham. Nah, Ustadzah contohkan yang tadi lagi biar kalian lebih paham ya. Nanti ini Ustadzah kasih angkanya. Nah, jika garis PT dan QS adalah sejajar, ini tanda sejajar nih, garis dua ini sejajar. Panjang SR 6, iya. Ini 6. Jelas tidak sudah ganti hitam ya. Lalu RT-nya 3. Mana RT? 3. Lalu TC-nya 6. TC 6. Lalu ST-nya 7. Ini 7. Lalu tentukan panjang PS dan PQ. PS mana? Oh ini sama ini. Yang ditanya A sama F ya. Ya, sekarang kita jawab dulu. Nah, Ustadzah pakai yang huruf kecil-kecil ya biar lebih enak ya, karena untuk menyebutkan sisi ya. B per B tambah A tadi ya. B per B tambah A, lalu D per D tambah C sama dengan E per F ya, yang tengah per bawah ya. Di slide yang tadi ya sudah Ustadzah jelaskan cara menghafalkannya ya. Lalu kita masukkan angkanya. B-nya 6, A-nya yang dicari. D-nya 3, C-nya 6. Sudah masukkan terus 7 per F, 7-nya E ya. Dan lalu kita akan cari dulu A dulu, bisa ya, atau F dulu bisa. Di sini Ustadzah mencari A dulu ternyata. Ya, karena Ustadzah mencari A dulu, maka yang Ustadzah perlukan adalah yang ini ya dengan ini. Karena kan Ustadzah mau cari A. Kenapa Ustadzah pilih yang tengah? Karena di tengah itu angkanya sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, kita bisa menghitung.
Kalau ini dipasangkan sama ini, angkanya belum lengkap. Di sini A, di sini F, nanti nggak ketemu-temu. Maka dari itu saya pilih ini 3 per 9. 9 dari mana? 6 tambah 3. 6 per 6 tambah A. Ini kamu kali silang ya. Lanjut, kali silang jadi seperti ini ya. 3 kali 6 tambah A. Jangan lupa kamu kurung dulu kayak gini. Jangan asal mengalihkan ya. Harus konsepnya benar. Terus 6 kali 9. Ini sudah taruh 9. Nah ini kamu kali pelangi loh. Nah kayak gini ya. 3 kali 6 18 tambah 3 kali A 3A sama dengan 6 kali 9 54. Nah lalu di sini kan penjumlahan ya, lawannya pengurangan. Pindahkan ke sini jadi ke ruas kanan jadi min. 3A sama dengan 54 min 18. Ketemunya 3A sama dengan 36, A sama dengan, nah sampai sini ini kan perkalian nih, namanya perkalian pembagian, berarti 36 bagi 3 berapa? 36 bagi 3 ya 12 cm. Jadi panjang PS adalah 12 cm. Yang kedua kita cari, soalnya sama ya, nih sudah kopikan ke sini, cari panjang PQ ya. Nah, di sini Ustazah tulis kembali yang tadi ya, Ustazah salin kembali di sini. Nah, sekarang kita kan cari F nih atau PQ nih. Ya, kita carinya pakai yang ini dong. Masa pakai ini ya? Kan kita mau cari F, jadi pakainya yang pojok sini 7 per F. Per mana? Per yang lengkap juga. Walaupun tadi ini udah lengkap ya, nggak apa-apa ya, kita pakai ini lagi nggak apa-apa. Ini A-nya kan tadi udah ketemu. Jadi 3 per 3 tambah 6 9 ya. Nah jadi seperti ini. Lalu kamu kalikan silang. Nah itu ya. Jadi 3 kali F sama dengan 9 kali 7. 3F sama dengan 63. Lalu F sama dengan 63 bagi 3 sama dengan 21. Jadi panjang PQ atau F adalah 21 cm. Dari sini paham? Ya paham tum ya. Nah, selanjutnya ternyata tidak hanya di segitiga, ada di trapesium juga ada garis sejajar. Nah, seperti ini Ustazah gambarkan seperti ini ya. Nanti di buku autentik kalian juga ada ya kayak gini ya. Trapesium ini yang pertama itu trapesium besar SRPQ ya, itu trapesium besar. Lalu yang kedua trapesium kecil yang ini atas. Ini ya. Ini trapesium kecil ya. Dan Ustazah pisahin, ini yang atas sudah crop ya. Nih. Terus yang ini yang besar, ini maksudnya Ustazah yang besar itu ini segini. SRQP itu adalah yang besar ya. Jadi kita bisa bandingkan sisi dong, sisi yang bersesuaian. PT per PS gitu ya. Nah, sudut dulu ya. Sudut dulu. Kalau sudut ini Ustazah udah tandain ya. Sudut PTU sama dengan sudut PSR. Sudut TUQ sama dengan sudut SRU ya. SRQ maksud Ustazah. Sudut PTU sama dengan sudut PSR. Sama ini Ustazah tulis lagi ya. Terus sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan sama. Yang pertama adalah PT per PS ya. Karena kita bandingkan yang kecil dengan yang besar ya, berarti kayak tadi, kayak segitiga yang tadi ya, segitiga yang sebelumnya ya, sebangun ya ini ya. PT per PS, PT per PS seperti ya. Kita bandingkan ini atau ini sama ini PS. Lalu selanjutnya adalah QU per QM. Lalu TU per SR. TU per SR. Ini sama-sama alasnya ya. Ini alasnya yang atas. Yang sini
sama hijau, kuning sama kuning. Nah, kita tuliskan seperti ini, paham ya? Jadi ini kalau ada angkanya bisa kita hitung ya. Terus yang kedua ada trapesium yang kayak yang pertama, tapi ini soalnya apa ya, sudah pengembangan dari yang pertama. Biasanya ditambahin garis kiwi. Di sini ada garis yang namanya garis kiwi ini. Memotong ini karena ini sejajar, PQ, TU sama SR kan sejajar. Kalau dipotong garis yang lurus, otomatis ini nanti jadi sama panjang. Ini sama panjang. Terus ini kan sejajar nih. Nah, ini sama ini kan sejajar. Jadi berlaku yang seperti ini juga. Ini per ini seperti yang pertama. Jadi ini gabungan ya, gabungan trapesiumnya iya. Ada segitiga yang sebangunnya iya. Segitiga yang sejajar ya, yang garis-garis yang sejajar. Sudah ini yang kayak tadi lah ya. Ini jadi per ini juga ya. Ini juga per ini gitu ya. Terus ini per ini. Yang hijau per hijau ini, hijau ini ya, panah per panah. Lalu bisa kita tuliskan perbandingannya, yaitu QV per QW, VU per WR, VU tengah ini, VU tengah, iya, VU per WR, lalu sama dengan QU per yang pinggir yang kanan nih, QU per WR. Jadi ini pengembangan dari yang pertama, segitiga sejajar yang pertama itu tadi sama trapesium, ya. Nah sekarang ada lagi satu lagi trapesium yang ketiga. Bedanya apa? Ya kita lihat di sini. Sekarang Ustadzah potong yang atas, terus TU KP atau PQTU boleh ya sebutkan begitu. Yang kedua yang bawah, terus TUSR. Jadi Ustadzah ambil yang atas ini. Kalau yang tadi kan atas dan besar, kalau ini Ustadzah ambil yang atas. Ustadzah pilih hijau terus. Yang ini, nah, nih Ustadzah jadi ini ya. Lalu yang kedua yang ini, nah ini jadi ini. Bisa kita bandingkan karena ini adalah trapesium yang sebangun, jadi perbandingannya adalah PT per TS. Ini Ustadzah kecil besar gitu ya, atau atas bawah. PT per TS sama dengan PQ per TU sama dengan TU per SR sama dengan QU per UR, ya. Paham ya? Terus sudah belajar materinya, kita harus latihan soal biar lebih paham. Ini bisa dicontohkan. Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Jika trapesium ABFE itu yang mana ABFE? ABFE nih, sebangun dengan EFCD. Berarti sama yang atas ya. Tentukan panjang EF. Benar. CF per CB. Oh, ini maaf. Ini soalnya Ustadzah ralat ya. Harusnya ABCD. Ustadzah ralat EFCD. ABCD. Ini maksud Ustadzah di sini soalnya yang segitiga ABCD yang besar dengan yang mana? Yang atas ini. EFCD. Ini Ustadzah artikel yang tadi Ustadzah salah yang ini sama yang besar ya. Jadi perbandingannya jelas yang pertama tadi ya, trapesium yang pertama ya.
dulu ya. CF per CB lalu EF per AB. Ini sudah ganti warna biar beda ya. Ini. Jadi kalau sudah gambarkan ini ya, yang kecil itu EF CD sama yang besar. Terus ada yang besar itu ABCD. Ini ya maksud Ustazah ya. Terus kita masukkan 6 per 6 tambah 4 EF per 12. Jadi 6 per 10 EF per 12 kali silang. Ketemunya 10 kali EF 6 kali 12. 6 kali 12 itu 2. Lawannya perkalian adalah pembagian 72 bagi 10 7,2 cm. Paham ya ini ya. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Trapesium yang kedua ya. Jika trapesium TU ESR sebangun dengan trapesium TG TU. Nah, ini baru ya yang atas sama yang bawah. Jadi yang atas sudah kasih merah. Yang ini dibandingkan yang sebangun ya ini sama yang ini. Ya. Tuh. Jadi kita pisahkan yang atas dan yang bawah. Terus kita perbandingkan PQ per TU, atas per atas, ya, TU per SR, bawah per bawah, sama kanan per kanan, QU per UR. Lalu masukkan angkanya 9 per TU, lalu TU per SR belum ada, QU 6 per 8. Nah di sini yang diketahui kan yang 6 per 8 ya. Terus ini juga ada angkanya. Kalau ini belum ada angkanya semua, kamu mau ngitung ini susah. Jadi kamu utamakan yang ini dengan yang ini dulu, kamu tulis ke bawah. Nah 9 per TU sama dengan 6 per 8. Ini kamu kali silang. Ketemunya TU sama dengan 9 kali 8 per 6. Ketemunya 12 ya. Karena TU sudah ketemu, nah maka dari itu kamu bisa mencari yang tengah ini yang SR ya. Ya sekarang kita pakai yang ini. Boleh pakai ini ya. Nah ini. Selanjutnya yang ini. TU per SR sama dengan 6 per 8. Kali silang. Kali silang lagi. 12 per SR sama dengan 6 per 8. 12 kan tadi udah ketemu ya ini ya, maksudnya ini TU kan udah ketemu. SR sama dengan 12 kali 8 bagi 6. SR sama dengan 16. Nah kamu kalau ngitung kayak gini boleh kamu coret ya. Ini sama ini juga boleh. Terus ini juga boleh nih sama ini ya. Bagi 2 sama ini. Kalau bagi 3 sama ini ya. Boleh coret-coret. Paham sampai sini ya? Ya, nanti ini jadinya ya TU 12 cm dan SR 16 cm. Lalu selanjutnya ya latihan soal ya. Nanti kalian buka buku halaman 22. Nomor berapa? Nomor 18. Nomor 18, nomor 20, lalu nomor ini kok kayak yang tugas yang awal ya. Ya maaf, nanti Ustazah ralat aja untuk tugasnya ya. Ini tugasnya Ustazah ralat, nanti diralat di GCR ya. Tugasnya bukan yang ini. Nah materi pertemuan depan, nah sudah selesai ternyata ya. Kalian nanti akan penilaian harian ya untuk sebangunan dan kongruen. Dan terakhir quotes dari Al-Quran ya. Di sini sudah kutip dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Allah itu tidak membebani seseorang hamba itu melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi misalnya kamu
Gus, materinya kok susah sekali yang bab ketiga ini gitu ya. Nah, sebenarnya kalian mampu ya. Kan Allah tidak membebani seseorang hamba itu melainkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, materi ini mampu untuk anak SMP, dikuasai anak SMP. Jadi kalian harus semangat untuk belajar ya. Yang penting rajin, silakan kalau bingung tanyalah kepada Ustadz atau Ustadzah ya. Itu, terima kasih atas pertemuan hari ini. Jangan lupa tugasnya nanti lihat di GCR ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.